Gadis itu menelan seutas kalung emas di depan penjaga toko. Dia melakukannya agar bisa makan tanpa benang kalung. Tak disangka, pegawai segera memanggil penjaga keamanan. Tak disangka, seorang Taipan tiba-tiba masuk, tidak hanya bersedia membayar untuk membeli kalung emas, tetapi juga berjanji bahwa asalkan Julia menelan perhiasan lain ke dalam perutnya, dia akan membayar. Julia doyan uang, bagaimana bisa dia melewatkan kesempatan ini? Dia segera meletakkan semua perhiasan di depannya ke dalam mulutnya. Pegawai terkejut melihatnya, tetapi Julia tetap melanjutkan menelannya. Namun kecelakaan segera terjadi. Gadis itu tersedak, hampir pingsan karena sesak napas. Taipan itu juga membayar seluruh uang untuk perhiasan itu. Ketika sadar, Julia menyadari bahwa dia berada di sebuah perburuan beruang. Saat itu, dia belum tahu bahwa dia akan membayar harga yang sangat mahal, bahkan lebih mengerikan daripada kematian. Saat Julia cemas, pria kaya tersenyum lembut saat masuk ke dalam ruangan. Dokter telah melakukan dengan baik, tidak hanya menyelamatkan dia tetapi juga mengeluarkan semua emas dan perak dari perutnya. Silakan kenakan gaun dan turun untuk sarapan. Saat itu, Julia masih polos berpikir bahwa pria kaya terpesona oleh kecantikannya. Tidak disangka pria kaya menginginkan sesuatu yang sangat sederhana. Itu adalah sifat khusus yang dimiliki Julia. Saat pertama berada dalam kemewahan, Julia tidak tahu harus berbuat apa. Namun sarapan pagi ini membuatnya terkejut. Sarapan itu adalah piring berisi perhiasan emas. Saat itu, pria kaya memberikan dua pilihan kepada Julia, antara emas atau makanan, hanya boleh memilih satu. Julia tentu saja memilih sarapan yang menurutnya paling bijaksana. Dia lebih memilih kelaparan daripada melewatkan emas yang ada di depan matanya. Aku suka emas, apakah aku harus membayar dengan sesuatu? Tidak, sama sekali tidak. Ini adalah hadiah, kamu bisa memegangnya dan pergi kapan saja. Saya tidak akan menuntut kembali. Namun ketika Julia memegang emas siap pergi, sang raja memberinya pilihan yang menggiurkan. Cukup dengan tinggal bersama dia sehari, dia akan memberikan Julia perhiasan apapun. Namun syaratnya hanya boleh minum air, tidak boleh makan apapun. Terpesona oleh emas, Julia segera setuju untuk tinggal di villa. Dengan syarat yang diajukan sang raja, tidak banyak yang akan menjadi miliarder. Namun setelah 5 hari berlalu, Julia menderita karena lapar. Julia memanfaatkan kesempatan untuk mencari makanan saat sang raja tidur. Namun sang raja telah mempersiapkan segalanya sebelumnya. Kemudian pelayan muncul tiba-tiba membuat Julia terkejut. Pengganti sang raja telah memantau setiap gerakan Julia. Tolong, sudah 5 hari saya tidak makan apa-apa. Saya tidak bisa bertahan lebih lama. Saya tidak bisa membantu Anda. Aturan main harus diikuti. Aturan, selalu aturan. Apakah Anda masih manusia? Seorang gadis yang hampir mati kelaparan berdiri di depannya. Siapa yang menyuruh gadis itu mencuri? Tolong, jangan. Tidak, kau orang yang jahat. Ketika Julia pergi dengan kecewa, pelayan tiba-tiba memanggilnya kembali. Ternyata dia telah tersentuh hatinya secara rahasia. Sebenarnya bukan karena kasihan pada Julia, melainkan karena dia memiliki niat terhadapnya. Dia nekat memberikan sepotong sandwich pada Julia meskipun berisiko ketahuan. Namun kemudian, tiba-tiba mereka mendengar suara tuan rumah. Saat situasi genting, keduanya terpaksa bersembunyi di bawah meja, berdoa agar tidak ketahuan. Namun kemudian lemari es terbuka dan mengkhianati mereka. Saat itu, tuan rumah mengetahui bahwa mereka bersekongkol tetapi pergi dengan diam. Sampai saat ini, Julia masih mengira bahwa permainan tuan rumah sedang memaksa dirinya. Dalam sekejap, sebulan telah berlalu. Selama waktu itu, pelayan selalu diam-diam membawa makanan untuk Julia. Berbeda dari sebelumnya, kali ini pelayan memiliki hadiah istimewa untuk Anda. Saya punya mimpi, pergi berlibur keliling dunia bersama orang yang saya cintai. Saya telah membeli 2 tiket pesawat global, dan kekasih saya duduk tepat di depan saya. Ternyata pelayan telah membuat rencana untuk masa depan. Dia ingin membawa Julia meninggalkan rumah besar, memulai kehidupan baru. Jadi bagaimana dengan emas? Saya ingin lebih banyak emas. Mengapa? Anda sudah memiliki banyak. Anda harus berhenti, untuk memulai kehidupan baru. Saya berjanji kita akan bahagia bersama. Kata-kata manis dari pelayan membuat Julia terharu. Anda sementara setuju dengan tawaran dari pelayan. Namun yang mengikat Julia bukanlah emas, melainkan ketamakan dia. Saat mereka bersiap-siap untuk pergi, tuan rumah bahkan mengungkapkan kartu asnya. Semuanya milik Anda. Saya meningkatkan jumlah emas 3 kali lipat. Kamu bisa makan sepuasnya, aku akan menyewa koki pribadi untukmu. Cukup jika kamu tinggal. Pak Anderson, dia sudah puas, Anda tidak bisa memaksanya lagi. Benar kan, sayang? Pelayan polos berpikir cintanya akan mengubah Julia. Ternyata sifat manusia sulit berubah. Meskipun pelayan merayu dengan tulus, Julia tetap tak bisa mengalahkan keserakahannya. Dia membuat keputusan terakhir, demi emas dia rela meninggalkan kekasihnya. Saat itu dia belum menyadari akan membayar mahal untuk keserakahannya. Menjelajahi kedalaman diri saya. Setelah 40 tahun berlalu, Julia telah menua dengan kepalsuan. Tapi masih terobsesi dengan emas. Sampai dunia ini tidak memiliki lagi magnat seperti Anderson. Dia baru berani keluar dari zona nyaman. Di setiap hati kita selalu ada penjara. Dan apakah bisa keluar atau tidak adalah pilihan Anda sendiri. Tinggalkan komentar besar untuk keuntungan besar. Anda akan bertemu keberuntungan seumur hidup. Keberuntungan.